V itu kan laju di dalam menara distilasinya ya. Di tiap tray-nya ini punya laju sendiri-sendiri. Nah, karena kita nggak hitung berapa lajunya secara spesifik, jadi kita asumsikan itu molal konstan ini. Jadi setiap tray itu lajunya sama. Jadi kita nggak perlu hitung laju di tiap tray atau di tiap stage-nya. Kita langsung asumsikan L sama V gitu. Nah, karena distilasi ini kan kita bagi jadi dua ya, enriching section sama stripping section. Enriching ini kita lihat bagian atasnya. Nah, ini gunanya buat apa? Gunanya nanti buat hitung total stage-nya atau total tray. Nanti dipakai buat di grafik gitu kan. Nah, ini aku nggak cantumin grafiknya, nanti kita lihat dari buku aja. Nah, ini enriching-nya kita lihat bagian atas kan. Yang masuk ke atas itu kan pasti vapor. Yang turun itu yang liquid. Karena kan vapor kan pasti ke atas ya, karena dia nguap. Keluarannya tetap di D-nya. Nah, di sini itu adalah L0 atau reflux. Nah, reflux itu apa? Reflux itu adalah cairan yang dikembalikan ke menara distilasinya. Itu biasanya biar menara distilasinya itu optimum kerjanya gitu. Dan nggak butuh terlalu banyak panas gitu. Kalau nggak salah ya. Jadi ada beberapa liquid yang dikembalikan ke menara distilasinya lagi. Neraca masanya yang masuk kan Vn ini, yang keluar ada D sama Ln-nya. Terus ini penurunan rumusnya sampai akhirnya kita bisa cari equation ini. Nah, equation ini yang nanti kita buat di grafik. Ini ada slope-nya, ada apa ini namanya? Intercept. Slope sama intercept. Nah, nanti grafiknya akan seperti ini. Nah, ini slope-nya yang tadi itu. Di sini kan pakai Ln atau Vn, tapi kita bisa ganti jadi R per R+1 itu. Nah, atau kalian juga bisa pakai, kalau misalnya kita gambar pakai slope, itu kan kadang susah ya nentuin kayak kalau misalnya misal 0,4 gitu kan hasil slope-nya. Berarti kan gambarnya harus 0,4 ke atas sama ke kanan satu skala gitu kan. Nah, kalau misalnya susah buat kayak gitu, kalian bisa pakai intercept-nya. Intercept-nya kan XD per R+1. Nah, itu nanti hasil dari intercept-nya itu langsung bisa diplot di bagian Y-nya sini. Nanti bakalan tak jelasin waktu soal aja ya, biar lebih gampang. Kalau ini kan nggak ada skalanya. Nah, intinya kalian bisa plot di sini, jadi kalian tinggal tarik garis dari XD sampai ke titik intercept-nya. Gitu. Terus, untuk yang stripping, sama kayak enriching-nya, kita lihatnya bagian bawah tapi yang bagian bawah kan LM masuk, terus yang keluar itu Vm+1 sama W. Jadi neraca masanya
kayak gini, kita cari juga garis operasinya. Tapi biasanya kalau misalnya di gambar itu kita nggak hitung garis operasinya lagi. Jadi tinggal tarik garis dari titik titik XW sampai ke titik key line gitu nanti. Jadi nggak perlu hitung kayak gini. Kalau ini kan kita butuh hitung lagi ya, L barnya lagi sama G barnya lagi, dihitung sendiri-sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? C, mau nanya C. Laju alir yang di enriching kan boleh dianggap sama semua ya template-nya, tapi kalau buat stripping beda kan ya, benar? Disamakan semua. Soalnya kita pakai asumsinya ini molar constant overflow ini. Soalnya kalau misalnya kalian hitung lagi itu beda nanti hasilnya. Ya, hasilnya bakalan beda-beda. Dan lagian seingatku nggak diajari sih di sini ya. Jadi emang semua soal itu dianggapnya konstan semua gitu. Jadi yang dihitung nanti cuman L, V, F, D sama W aja gitu. Oh, jadi kita nggak perlu nyari yang laju yang di stripping gitu ya, langsung dianggap sama kayak yang enriching gitu. Iya, harusnya. Oh, oke, C. Soalnya kemarin di soalnya Burita tuh kayak ditanyain gitu. Terus aku bingung nih gimana jawabnya, apa beda apa sama gitu. Gitu. Seingatku sih emang sudah nggak hitung semua ya. Soalnya nanti ada rumus lagi di bagian belakang itu. Yang dihitung itu mungkin L barnya, bukan yang LM sama LM, ya. L bar itu bedanya PC sama LM. Sorry, sebentar. Seingatku sih emang nggak usah dihitung lagi ya. Cuman nggak tahu, mungkin nanti tak tanyain sama Bu Rita lagi aja ya. Oke, C, Soalnya aku thank dulu you. juga nggak ngitung bagian itunya sih, gitu. Coba tak tanyain Bu Rita lagi. Ada pertanyaan lagi sebelum kita next? Nggak ada ya, kita next dulu. Next, nah ini kita hitung nilai Q-nya. Nah, nilai Q itu apa? Q itu adalah ibaratnya kondisi waktu fit-nya itu. Jadi kan pertama kita nggak tahu kan fit-nya itu berupa apa? Berupa cair kah, cair jenuh, atau saturated vapor, atau campuran uap cair. Nah, itu kan kita nggak tahu. Nah, penentuannya dari nilai Q-nya ini. Nah, penentuannya itu ada 3 cara. Yang pertama itu kalau misalnya sudah diketahui Q-nya, kalian bisa hitung pakai ini buat masukin ke grafiknya nanti. Nah, nanti ada contoh grafiknya. Atau kalian juga bisa cari lewat panduannya itu pakai
gambar 1147 ini. Jadi di situ tuh juga sudah dijelasin kalau misalnya fitnya atau key-nya itu 0, itu berarti dia berupa saturated vapor. Kalau misalnya 1 itu berarti saturated liquid. Atau kalau misalnya campuran uap cair itu biasanya key-nya itu 0 sampai 1. Nah, key-nya ini biasanya diketahui dari soal. Misal kayak di ada beberapa problem itu mereka bilang fitnya itu masuk di boiling point atau di kasih kayak equation gitu, Y sama dengan apa X gitu kan. Nah, itu nilai key-nya gitu kan. Jadi bisa ditentuin dari situ. Nah, ada satu contoh di problem nanti, dia itu campuran uap cair gitu. Nanti kita lihat di problem aja ya, soalnya nanti bakalan tak bahas. Atau yang ketiga itu pakai neraca panasnya, pakai ini. Yang ini lambda ini itu latent heat atau panas latennya. Biasanya ini diketahui di soal atau harusnya bisa cari di appendix mungkin ya, ada. Tapi biasanya semua dikasih di soal. Mulai dari latent heat-nya, dari kapasitas panasnya, suhunya juga itu biasanya dikasih di soal. Gambar key-nya itu kayak, nah ini. Nah, di sini dikasih tahu kan, kalau misalnya liquidnya itu boiling point, berarti key-nya 1. Key 1 ini tegak lurus ke atas. Atau kalau misalnya campuran uap cair, berarti ini. Nah, ini yang harus kalian hitung pakai yang ini. Nah, Y sama dengan ini. Supaya kalian tahu nanti arah key-nya ini kemana. Ke sini kah? Atau ke bagian atas sini? Itu harus dihitung. Jadi pakai kayak slope sama intercept gitu. Atau kalau misalnya saturated vapor itu arahnya ke horizontal gini. Dan yang terakhir adalah location feed plate-nya sama jumlah tray-nya. Nah, untuk location feed ini kita lihat dari gambarnya. Kita langsung lihat gambarnya aja ya. Nah, jadi nanti grafiknya itu bakalan kayak gini. Kalau misalnya dalam satu soal kayak gini atau kayak gini sih. Bedanya apa yang A sama B? Yang A ini kondisi kalau seandainya kita masukkan feed-nya atau feed plate-nya itu diperpanjang gini. Atau digeser. Kalau misalnya ini kan harusnya feed plate ini kan pertemuan antara enriching, stripping sama key line-nya. Atau di sini kan sebenarnya. Nah, ini tuh kondisi optimumnya. Kalau misalnya kita geser feed plate-nya itu jadi kayak gambar A ini kan digeser ya. Berarti feed plate-nya itu bakalan masuk di 4 ini, di plate keempat.
Nah, kalau misalnya digeser gini, berarti dia bakalan butuh lebih banyak stage atau lebih banyak plate gitu kan. Yang dimana itu kadang bisa menguntungkan, bisa merugikan. Karena kan yang kita tahu kalau misalnya kita beli sebuah alat nih, ketelitiannya makin banyak atau isiannya itu makin banyak, biasanya kan makin mahal. Nah, makin mahal ini bisa jadi makin optimum atau bisa jadi makin boros gitu kan. Nah, kita kan nggak mau kalau misalnya kita beli udah mahal-mahal tapi ternyata alatnya itu nggak optimum gitu kan. Jadi untuk bagian optimumnya biasanya itu kita cari feed plate-nya itu yang di perpaduan antara 3 garis ini gitu. Nah, nanti ada satu soal yang dia itu nunjukin kalau misalnya dia optimum atau enggak gitu kan. Kalau nggak salah ada. Nanti kita lihat di soal. Nah, ini untuk feed plate. Nah, kalau misalnya kalian mau cari tray-nya itu ini udah beda lagi. Nah, ini secara overall itu langkah pengerjaannya itu kayak gini. Ini aku bikin sendiri sih dari yang aku biasanya kerjain. Jadi yang pertama, pastikan kalian tuh gambar dan catat semua infonya. Gambarnya kayak gini. Nah, gini. Langsung aja kayak gini biar bisa compact gitu ya. Langsung fit-nya berapa, D-nya berapa, XW-nya berapa, fit-nya berapa, terus nilai Q-nya, atau kalau misalnya diketahui lambda, CPL itu tulis aja semuanya, biar nggak cari-cari lagi gitu kan. Nah, terus yang kedua, bisa hitung neraca masanya dulu. Nah, neraca masanya ini kadang kan nggak diketahui D sama W-nya. Tapi kalau misalnya nggak ditanya nilai D sama W-nya, nggak usah cari neraca massa, gitu. Langsung aja bisa next ke grafiknya langsung. Nah, di sini yang ketiga, ini bisa dibolak-balik. Kalian bisa hitung dulu semuanya, mau hitung Q-nya, mau hitung slope atau intercept-nya enriching. Nah, itu hitung dulu. Kan dapat kan datanya, langsung di plot semuanya. Plotnya ini ada XF, XW, XD, Q sama garis interceptnya ini, garis enrichingnya ini. Habis nemu semua, bisa mulai digambar enriching sama strippingnya. Enrichingnya itu dari XD ke Q, terus strippingnya itu dari XW ke perpotongan Q sama enrichingnya. Terus yang terakhir baru buat tray-nya ini. Nah, buat tray-nya ini kalian bisa start dari titik XD-nya sampai yang terakhir itu harus melewati titik XW. Jadi kalau misalnya XW-nya itu 0,1 atau 0,01 ya. Berarti nanti titik atau stage terakhirnya itu harus jatuhnya itu di sebelumnya 0,01 atau mungkin bisa di 0 ya, di titik 0-nya gitu. Pokoknya harus melewati titik XW-nya. Nah, penulisannya itu bisa kayak gini. Kalau misalnya contoh ini ya. Nah, misal ini. Ini berarti kan ada 4 stage. Biasanya di stage yang terakhir atau stage 4 ini itu punyanya
reboiler gitu. Jadi yang ada di menara distilasinya sendiri ini berarti cuman ada 3 stage ini. Jadi nanti nulisnya itu bisa 4+1 atau bisa 4+ reboiler gitu. Terus baru kalian tulis lokasi fitnya itu di mana, di stage mana. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Nah, next ya. Nah, nextnya ini tentang total reflux atau minimum reflux. Total reflux itu berarti kondisi kalau semuanya kondenser, hasil dari kondensernya itu dikembalikan ke menara distilasi lagi. Atau kalau minimum reflux ini biasanya kondisi kalau hampir semua itu diambil, dijadikan distilat gitu. Jadi yang di reflux itu benar-benar minimum gitu. Ada 2 kondisi, biasanya kalau misalnya total reflux ini jumlah stage-nya itu yang paling paling sedikit gitu kan, paling minimum. Soalnya di sini kita cari stage-nya itu benar-benar dari garis equilibrium ke garis diagonal. Jadi benar-benar nyentuh ke garis diagonal. Nah, kalau misalnya kita cari di soal, cari total stage itu kan biasanya dari equilibriumnya ke garis operasi enriching sama strippingnya ya. Nah, kalau total reflux ini untuk cari jumlah stage-nya itu kita cari benar-benar menyentuh garis diagonal. Gitu. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada ya, kita next. Tadi udah sempat jelasin ini belum ya? Nah, oke. Nah, di sini ada 2 kondisi buat refluxnya itu. Yang pertama itu adalah total reflux, di mana total reflux itu semua hasil dari kondensornya itu dikembalikan ke menara distilasi. Nah, yang kedua adalah minimum reflux ratio gitu kan. Nah, minimum reflux ratio ini biasanya kayak kondisi di mana lebih banyak
ke yang distilatnya gitu. Jadi benar-benar minimum tapi hasil refleks yang dikembalikan ini bisa optimum gitu kan. Nah, untuk yang total reflux biasanya tuh kita gunakan buat cari ini minimum number of stage-nya itu. Nah, di sini kan ada kita bikin stage-nya itu dari garis equilibrium-nya itu sampai menyentuh ke garis diagonalnya ini. Benar-benar nyentuh gitu kan. Kalau yang biasanya kan paling sampai enriching stripping garis kan. Nah, di sini kita benar-benar sentuhin ke diagonalnya. Nah, kalau yang minimum reflux ini biasanya kita nggak disuruh cari stage-nya, karena yang pasti di sini kita nggak bisa cari stage. Di titik ini berarti kayak benar-benar stage-nya itu nggak terbatas gitu kan, nggak berhenti gitu. Jadi biasanya yang di sini kita cari itu nilai RM-nya atau reflux minimumnya itu. Terus nah ini, untuk jumlah stage secara teoritisnya kita bisa cari dari sini, dari rumus ini. Nah, ini alfanya itu berarti relative volatility ya. Udah diajari di depan di sebelum kita masuk pembahasan. Harusnya udah diajari Purita ya. Tinggal masuk rumus sih. Jadi alfanya itu kayak gini. Ini XI, YA ini equilibriumnya ya, yang di sini. Jadi misal XI-nya 0,8 berarti nanti YA-nya nanti di sini. Jadi kalian cari dari grafiknya. Terus udah nemu ke NM-nya ini. Nah, reflux minimum. Yang kita cari dari sini. Kalau misalnya di paket itu ada rumusnya itu kayak gini ya. Nah, ini berarti kalian harus cari X sama Y-nya ini. Atau kalau misalnya aku biasanya carinya pakai intercept-nya. Pakai ini. Jadi dari XD aku cari di perpotongannya Q sama garis equilibriumnya. Tak terus no sampai menyentuh ke kurva Y-nya ini. Di sumbu Y-nya ini, berarti kan aku dapat nih titik di sini. Misal titiknya itu 0,4. Nah, berarti 0,4-nya ini tak masukin di sininya. Berarti XD per RM plus 1 sama dengan 0,4. Nah, XD-nya kan sudah diketahui, berarti RM-nya bisa aku hitung gitu. Nah, setelah cari RM, biasanya kita juga disuruh cari stage waktu berapa kalinya RM itu gitu untuk cari optimumnya. Biasanya optimumnya itu di daerah sini. 1,2 sampai 1,5 kali RM-nya. Nah, dari RM-nya sini dikalikan sama nilai 1,2 sampai 1,5, biasanya itu diketahui di soal. Nah, kalian bisa cari nilai jumlah stage-nya gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke soal aja ya. Nah, di sini ada yang ditanyain lagi atau enggak? Enggak dulu sih. Belum ada. Ada ya.
kita masuk ke 11.45 dulu ya. Aku cari soalnya dulu. Nah, ini. Nah, di sini kan diketahui kalau feed yang masuk itu 200. Feed yang masuk 200, komposisinya 0,42 heptan, 0,58 etil benzen. Terus di tekanan ATM. Distilatnya mengandung 0,97% heptan, sedangkan yang bottom itu mengandung 0,011 heptan. Nah, di sini feed yang masuk itu berupa campuran uap cair, uapnya sekitar 0,4. Liquidnya itu 0,4, sedangkan vapornya itu 0,6. Nah, kalau misalnya kayak gini, feednya campuran uap cair, berarti Q-nya itu ambil yang liquid, gitu. Yang vapor itu nggak dipeduliin. Jadi, nanti nilai Q-nya itu sama dengan 0,4, gitu. Terus yang dicari nilai D sama W, nilai RM, terus theoretical tray sama minimum step, dan tray-nya kalau reflux ratio-nya 2,5. Terus ini disuruh nge-compare. Yang compare nggak aku bahas ya. Nah, pertama kayak tadi kan digambar dulu, dimasukin semua info yang diketahui gitu kan. Terus, nah kita mulai masuk. Pertama kan disuruh cari D sama W. Berarti kita pakai neraca masanya dulu. Neraca massa ketemu D sama W. Sudah kan? Hitung neraca massanya bisa kan ya? Nggak perlu dijelasin. Nah, terus yang kedua disuruh cari RM-nya. Nah, pertama, sebelum kita cari RM-nya itu, kita harus cari key line-nya ini di mana gitu kan. Nah, key line-nya aku pakai intercept dari equation-nya Q itu tadi. Jadi aku pakai XF per Q min 1, minus ya. Minus dapatnya 0,7. Nah, 0,7 ini langsung aku plot ke sini. Nah, aku plot kan XD-nya 0,97, XF-nya 0,42, XW-nya 0,011. Key line-nya aku dapat intercept-nya 0,7. Berarti aku tarik garis dari 0,7 ini ke titik XF-ku. Nah, itu udah jadi key line. Nanti sama, kalau misalnya mau cari enriching pakai intercept, itu juga bisa. Atau kalau misalnya mau pakai yang slope, itu juga bisa. Cuman lebih gampangnya kan pakai intercept-nya gitu kan. Tinggal lihat dari titik di YA-nya ini. Terus aku sudah gambar key line-nya. Sekarang aku mau cari RM-nya. Nah, RM-nya aku pakai intercept lagi. Nah, aku pakai intercept. Kan tadi untuk cari RM itu kan dari titik XD ke perpotongannya Q sama equilibriumnya. Jadi aku tarik garis gitu kan. Dari sini menyentuh ke sini. Terus tak terusno sampai YA.
biar aku dapat nilai intercept-nya ini. Nah, setelah aku dapat di sini kira-kira aku dapatnya kan 36. Ini. Nah, 36. Langsung wis aku cari, masukin rumus, RM-nya dapat segini, 1,69. Nah, habis gitu, karena yang C itu disuruh cari stage total reflux. Nah, ini gambarnya langsung dari titik XD-nya, tak bikin segitiga gini sampai menyentuh diagonalnya, tak terusin sampai setelah XW ini. Nah, ini karena terlalu kecil nilainya jadi nggak terlalu kelihatan ya. Pokoknya kalau misalnya titiknya di sini berarti garis garis vertikal terakhirku ini harus melebihi atau tepat di titik XW-nya gitu. Jadi kalau misalnya di sini berarti belum bisa, belum total gitu ya stage-nya itu. Nah, di sini kan aku dapat 8. Oh ya, kalau di sini kalian harus benar-benar lurus ya kalau bisa. Soalnya kalau misalnya ini kayak geser sedikit atau kayak nggak lurus, itu berpengaruh ke total jumlah stage-nya, bisa berkurang gitu. Harusnya 7 jadi 6 gitu. Nah, jadi harus benar-benar lurus. Kalau bisa kalian bikin grafiknya itu yang ada garis-garis kecilnya ini, biar lebih akurat lagi gitu kan gambarnya. Nah, udah aku dapat jumlah refluxnya itu, jumlah stage-nya total reflux itu 8. Atau aku garisnya itu 7 plus 1 ya. Tulisnya itu 7 plus 1. Ini aku lupa ganti. Terus yang terakhir adalah ditanyakan kalau misalnya R-nya itu 2,5. Nah, total itunya berapa, stage-nya berapa. Berarti aku cari dulu nilai intercept-nya itu berapa. Intercept-nya kan 28. Berarti langsung aku tarik garis dari, karena ini R biasa, berarti kan dari X ke titik Y-nya itu di 0,8. Nah, di sini kan. Nanti kalau misalnya ini ditarik garis, intinya slope-nya jadi segini. Gambarnya jadi kayak gini. Terus berhentinya aku di keyline. Kalau misalnya diterusin ke 0,28 juga nggak apa-apa, tapi nanti bakalan jadi rame gambarnya. Jadi aku biasanya gambar itu tak berhentiin ke garis keyline-nya ini. Terus untuk ini kan garis enriching-nya ya. Untuk stripping-nya aku tinggal garis dari XW ke perpotongannya ini. Di sini nanti. Aku berhenti di sini, baru aku cari atau aku gambar stage-nya. Nah, stage-nya bukan sampai turun ke garis diagonal, tapi turunnya ke garis enriching sama stripping-nya. Gini. Otomatis kan stage-nya bakalan lebih banyak ya. Di sini aku dapatnya 14. Oh, 13 plus 1. Gitu. C. Aku mau nanya, itu kayak misal pas gambar stage keyline itu gini, keyline itu pas di tengah-tengah stage
Itu nggak apa-apa toh? Kayak misal yang gambar CC itu tadi. Misal gini, yang ini. Atau yang bawahnya? Coba aku lihat gambar satu. Satunya. Yang ini. Nah, ini loh CC. Kayak Mm-mm. gini. Ini terus kayak misal nanti ditanya kayak fitnya itu masuk di plate ke berapa itu emang nggak apa-apa tak kayak koma gitu. Kan tuh 4 lebih toh. Nggak apa-apa kalau misalnya koma. Tapi yang penting itu sih, yang diketahui berapa key-nya. Kalau misalnya yang diketahui key-nya 0,4, ya garis saja sesuai sama itu, gitu. Berarti kalau misalnya ditanya fitnya tuh masuk di plate ke berapa, berarti kayak jam 4 sampai 5 gitu nggak apa-apa? Oh, kalau itunya biasanya, ini maksudnya berarti Kan ini nggak kondisi pas. split-nya ya? Itu di Masuk. split ke berapa? Iya. Oke. Nah, kalau misalnya, biasanya kalau misalnya fit plate itu kita, nah, kalau misalnya ini ya, kalau fit plate itu kan biasanya kita carinya dari sini ya. Kalau yang total reflux itu biasanya nggak dicari fit plate-nya. Biasanya dari gambar yang sudah ada enriching sama stripping-nya itu. Nah, kita carinya itu fit plate-nya itu yang ini berarti. Fit plate itu waktu gambar segitiganya kita ini, kita mulai dari stripping, terus apa ini, vertikalnya itu ada, horizontalnya itu di stripping, horizontalnya itu di enriching, vertikalnya itu di strippingnya. Jadi waktu mereka pindah garis operasi itu fit plate-nya gitu. Jadi kalau misalnya fit plate itu nggak ngelihat lokasi keyline-nya. Kalau misalnya keyline-nya kayak gini, menceng. Pokoknya kalau misalnya dia vertikal di sini, berarti kan otomatis nanti perpotongannya itu kan di sini ya. Perpotongan enriching sama strippingnya itu kan di sini. Nah, kalau misalnya waktu di sini, dari gambar ini berarti kan fit plate-nya yang 6. Misal nih, gitu kan. Kalau misalnya di sini berarti kan fit plate-nya yang 7. Gitu, paham nggak? Kayak yang setelah gitu itu tadi sih. Enggak. Kalau aku dulu diajarinnya itu waktu dia pokoknya pindah dari stripping ke pindah dari enriching ke strippingnya. Kalau misalnya di sini kan dia pindah, berarti di 7 ini fit plate-nya. Berarti tapi nggak harus kayak pas di gini sih, bentar. Misal kan garisnya ini nih sini tadi kila ini. Ini tuh nggak harus kayak apa ya? 7 ini kan kayak masih ada lurus lagi ke bawah itu setelah kilan ini. Ini nggak apa-apa. Jadi kayak nggak harus 7 itu pas berhenti di sini gitu loh. Nggak apa-apa. Pokoknya segitiganya itu mengandung 2 garis itu, 2 garis operasi. Kalau misalnya kadang itu ada yang kayak mana ya? Kayak coba lihat gambar 1149 deh. Buka sini aja ya, bentar. Nah, kayak gini. Kalau misalnya kayak gini kan sebenarnya dia lebih dekatnya ke
4 kan, soalnya dia di bagian atasnya gitu. Garis lainnya. Dia kan di sini. Tetap masuk di stage kelima. Karena apa? Karena di sini dia di plate yang kelima ini dia ada garis enriching-nya, ada garis stripping-nya gitu. Jadi emang benar-benar di segitiganya itu mengandung 2 garis operasi itu feed tray-nya gitu, feed plate-nya. Gitu. Sudah paham, Nin? Iya, Cek. Thank you. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Mau mastiin aja tadi yang gambar pertama itu nggak lewatin garis operasi karena dia mau R minimum kan ya, makanya langsung ke garis diagonal aja. Kalau misalnya total reflux langsung ke garis diagonalnya. Oke, thank you, C. Oh ya, terus satu lagi, C, sorry. Itu Q-line nentuinnya kan tadi pakai intercept. Itu dari rumus yang mana ngambil interceptnya sih? Yang ini tadi, mana lagi? Nah Q-line mau R total, mau R biasa, total ya harusnya sih. Kenapa? Q-line itu tetap sama kan, mau di R total, mau di R yang pokoknya garis operasi sama yang pakai garis 45 derajat, Q-line-nya sama kan tetap. Sama. Q-line tetap. Oh yes, oke, thank you. Gitu. Oh iya, kalian kalau gambar usahakan punya bolpen warna yang banyak ya. Karena kalau misalnya ujian tuh biasanya yang ditanya ini sama ini itu jadi satu. Atau kalau misalnya kalian mau print yang banyak, terus gambarnya berkali-kali juga nggak apa-apa. Tapi kayaknya waktunya nggak nutut. Jadi kalau bisa gambarnya harus warnanya beda-beda. Biar kalian sendiri nggak bingung. Ini yang mana gitu kan. Oke, ada yang ditanyain lagi? Ada ya. Terus kita nah, next. Nah, ini kalau misalnya aku kerja biasanya kayak gini, tak jadiin satu. Pimpinan terbatas. Oke, nah kalau misalnya yang 46 ini yang ditanya lebih sedikit. Tapi di sini kita bisa tahu tentang R optimum. Febi, halo. Suaraku jelas nggak? Jelas? Oh, Cek. Jadi ada yang reflux itu apa sih, Cek? Apa? Reflux itu apa? Reflux itu cairan yang dikembalikan ke menara distilasinya. Jadi ini loh. Kalau misalnya bisa lihat gambar ini. Nah ini, reflux itu yang bagian ini. Kan kalau kemarin secara single stage, itu kan kita nggak butuh kondensor kan. Karena yang keluar, ya wis langsung keluar aja gitu. Nggak dijadikan liquid gitu kan. Tapi di sini, metode ini kita mau jadikan liquid semua. Otomatis kan ada kondensor. Nah, dari liquid yang dihasilkan sama kondensor ini, ada yang jadi distilat, ada yang jadi reflux, atau yang dikembalikan ke sini, ke menara distilasinya. Nah, itu reflux. Jadi total reflux minimum itu artinya?
total reflux minimum itu waktu